Wanita itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya yang sudah 7 tahun tidak pulang. Dulu, mereka selalu menjaga jarak dengan tidur di kamar yang terpisah. Namun kini, sikapnya seolah-olah berubah total dan ia ingin tidur sekamar lagi dengannya. Setelah melewati 1 malam bersama, wanita itu akhirnya menyadari bahwa pria di depannya bukanlah suaminya. You are a stubborn idiot. You are not Jack Summersby, so why do you keep going on pretending that you are? Pria itu awalnya mengira rencananya akan berjalan sempurna tanpa celah. Namun, ia tidak menyangka bahwa setiap detail ternyata penuh dengan kelemahan. Pada akhirnya, ia hampir saja dianggap oleh orang-orang sebagai penipu yang mencuri identitas orang lain. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil pada abad ke-18. Tempat itu baru saja mengalami cobaan perang saudara, yang kini hanya menyisakan para lansia, wanita, dan anak-anak. Tanah yang pernah subur pun kini hangus terbakar oleh api peperangan, dan pria yang berpura-pura bernama John ini tiba di kota kecil itu dengan pakaian penuh debu dan langkah lemah. Ia berjalan memasuki desa yang tampak mati suri. Ketika orang-orang melihatnya kembali, mereka berteriak kegirangan karena ayah John adalah seorang bangsawan pemilik lahan yang luas di sana. Dulu ia pergi mengikuti perang saudara, meninggalkan istrinya yang saat itu sedang mengandung. Laura yang mendengar kabar kepulangan suaminya merasa sangat gelisah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu bisa kembali hidup-hidup. Tanpa memperdulikan perasaan pria yang berada di sampingnya, ia langsung berlari pulang, mengambil foto yang telah lama berdebu, lalu meletakkannya di atas meja. Ia kemudian berganti pakaian, menata diri, dan membawa anaknya untuk menunggu di depan pintu. Meskipun tampak tenang dari luar, setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Namun hal yang tak pernah ia duga adalah suami yang dulu galak dan kerap mengabaikannya, kini berubah menjadi pria yang lembut, penuh sopan santun, bahkan mengambil inisiatif untuk memeluknya, seolah-olah dikuasai oleh kerinduan yang begitu mendalam. Menjelang malam, para warga mengadakan pesta perayaan untuk John. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalamannya saat bergabung dengan militer. Ketika ia ditangkap musuh, tangan kanannya dihancurkan, hingga kini ia bahkan kesulitan untuk menulis. Demi membuat istrinya bahagia, ia menggandeng istrinya untuk menari dengan gembira di tengah kerumunan. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan seorang pemuda bernama Orin. Pria itu tidak lain adalah pria yang menyukai istrinya. John memperhatikan bahwa tatapan Orin kepada istrinya terasa tidak wajar, namun ia tidak mengungkapkan hal tersebut. Setelah pesta berakhir dan John bersiap mengikuti istrinya pulang ke rumah, ia tidak menyangka akan menerima pengingat dingin dari Laurel. Saat itu John merasa sedikit canggung sekaligus menyimpan sedikit penyesalan. Canggung karena hubungan mereka sebenarnya sudah lama tidak lagi seperti dulu, dan menyesal karena ia tidak bisa tidur satu ranjang dengan istrinya. Setelah kembali ke kamar, Laurel melepas korset yang selama ini mengekangnya, lalu menaruh jimat warisan keluarganya dan bersiap untuk tidur, namun tiba-tiba ia melihat John muncul di hadapannya. Laurel sempat panik. Tetapi setelah mengetahui bahwa suaminya hanya ingin memintanya untuk merapikan janggut, ia akhirnya sedikit tenang. Sambil membantu John mencukur janggutnya, Laurel berbicara mengenai masa lalunya. Karena sejak awal, ia selalu curiga bahwa pria di depannya bukanlah suaminya yang sebenarnya. Laurel mengatakan bahwa John dulu seperti seekor binatang liar. Setiap kali pulang dari luar, wajahnya selalu dipenuhi janggut tebal. Saat keduanya sedang mengobrol, John tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap naik ke arah pahanya. Merasa ada yang tidak beres, Laurel langsung menempelkan pisau cukur ke leher suaminya dan memperingatkannya agar ia tidak berbuat macam-macam. Setelah janggutnya selesai dicukur bersih, pria itu tiba-tiba bertanya. What do you think? I'm thinking, who is this man sitting in my kitchen? Saat itu, Laurel tidak membongkar kebohongan di depan pria itu. Ia memilih untuk bekerja sama dan terus mengikuti alur yang John jalankan. Keesokan harinya, John bergegas menuju lahan pertaniannya sendiri. Sementara itu, Laurel yang sedang mengolah ladang justru menerima ejekan dan sindiran dari orang-orang. Ternyata selama bertahun-tahun John tidak ada, Orinlah yang tulus membantunya tanpa pamrih. Bahkan awalnya Laurel berencana untuk menikah dengannya tahun depan. Orin yang sebelumnya berharap bisa menikahi wanita pujaannya, mendapati seluruh harapan itu hancur ketika John tiba-tiba kembali. Hal itu membuatnya menyimpan dendam. Sementara itu, ketika John tiba di lahan pertaniannya, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Tanah seluas ribuan hektar kini hanya menyisakan sebuah gudang reyot yang hampir roboh. Setelah dilanda perang, tanah itu menjadi tandus.
Apapun yang ditanam tidak akan menghasilkan apa-apa. Saat John sedang merasa kebingungan, tiba-tiba Orin muncul di sampingnya. Keduanya saling mengetahui maksud masing-masing. Namun meskipun percakapan mereka penuh ketegangan, keputusan terakhir tetap ada di tangan Laurel. Namun John memiliki sedikit keunggulan. Berkat statusnya sebagai suami sah, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mendahului. Dan benar saja, di bawah desakan lembut serta bujukannya, malam itu Laurel melepaskan keraguannya dan sepenuhnya menyerahkan diri ke dalam pelukan suaminya. Keesokan paginya, John membawa putranya untuk bersiap menuju toko sepatu di kota. Namun tanpa diduga, di sanalah ia menunjukkan satu celah yang mengkhianati dirinya. Tukang sepatu itu mengatakan bahwa ukuran sepatunya menyusut 2 ukuran dari kaki sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras si pembuat sepatu bersikeras bahwa ia tidak salah, John sama sekali tidak mempercayai ucapannya. Sebab saat itu, John justru menyadari ada hal yang jauh lebih penting, yaitu membawa penduduk desa menuju ke dalam kehidupan yang lebih makmur. Dan pada malam harinya, John mengumpulkan semua petani untuk mengumumkan gagasannya. Inilah yang bisa kutawarkan. Aku akan memberikan sebagian lahanku untuk kalian garap. Aku sediakan alat, pupuk, dan semua yang diperlukan. Ketika panen tiba, kalian ambil setengah dari hasilnya dan sisanya untukku. Dengan begitu, aku bisa melunasi hipotek yang menjerat tanah ini. Dan setelah sertifikat kembali atas namaku, kalian berhak membeli tanah itu dengan harga yang benar-benar adil, harga yang sesuai dengan kerja dan keringat kalian sendiri. Usulan John seketika membuat semua orang terkejut, karena mereka bahkan tidak pernah berani membayangkan bisa memiliki tanah mereka sendiri. Meski banyak yang meragukan gagasan itu, melihat keyakinan John yang begitu kuat membuat pria kulit hitam yang paling patuh pada aturan pun mulai goyah, karena bagi mereka, bisa makan kenyang saja sudah menjadi harapan terbesar. Namun pada saat itulah Orin tiba-tiba melemparkan sebuah pertanyaan tajam. Ia mengatakan bahwa benih tembakau saat ini lebih mahal dari emas. Bahkan jika seluruh tanah digadaikan, tetap tidak akan cukup untuk membeli benih yang dibutuhkan. Masalah itu memang terus membayangi John, dan poin penting yang diungkapkan Orin langsung mendapat dukungan dari banyak orang. Tak lama kemudian, beberapa warga berdiri dan menolak usulan John. Melihat situasi yang semakin memanas, Laurel yang sejak awal hanya diam memperhatikan, perlahan-lahan melangkah maju dan berdiri di sisinya. Well, I got a ruby brooch worth $1,000. Dengan penuh ketegasan dan ketulusan, ia berhasil menenangkan keadaan. Ucapannya yang jelas dan meyakinkan bukan hanya membantu John membalikkan situasi, tetapi juga membuat para warga mau mengeluarkan barang berharga mereka untuk dijadikan modal. Akhirnya, John menuliskan satu persatu kontrak untuk setiap orang. Jika penanaman tembakau berhasil, para warga dapat menggunakan kontrak itu untuk membeli lahan pertanian mereka sendiri. Keesokan harinya, setelah berpamitan dengan istrinya, John membawa harapan seluruh desa untuk memulai perjalanan membeli benih. Sementara itu, para warga membalas kesungguhannya dengan bekerja keras. Mereka beramai-ramai menyiapkan lahan percobaan untuk pembentukan benih tembakau. Namun, waktu terus berlalu dan John tidak kunjung kembali. Kegelisahan mulai menyebar di desa, dan beberapa orang bahkan curiga John mungkin kabur membawa uang mereka. Meski Laurel percaya suaminya akan pulang, pertanyaan dan tekanan dari warga membuatnya merasa terhimpit. Untungnya, John tidak mengecewakan siapapun. Ia berhasil menukar barang-barang berharga itu dengan benih tembakau yang langka dan membawakan kembali secercah harapan baru bagi seluruh desa. Kedatangannya benar-benar membuat Laurel luluh, dan ia pun menyerahkan sepenuhnya hatinya pada John. Setelah itu, John memimpin semua orang untuk memulai proses penanaman. Berkat kerja keras yang tak henti-henti, benih tembakau itu perlahan mulai bertunas. Kehidupan keluarga mereka pun dipenuhi kehangatan, mereka selalu bersama-sama dan saling menguatkan. Bahkan Laurel mengandung anak John, dan untuk pertama kalinya ia menunjukkan senyum manis yang benar-benar tulus. Sekilas segalanya tampak berjalan menuju arah yang sempurna, namun takdir seolah-olah gemar mempermainkan manusia. Hari itu John tiba-tiba menemukan hama pada daun-daun tembakau. Seorang pria kulit hitam menyarankan agar ia bertanya pada Orin, karena mungkin Orin mengetahui cara untuk mengusir hama tersebut. Tetapi meminta bantuan pesaing cintanya, jelas merupakan hal yang mustahil bagi John. Saat John masih kebingungan, 3 orang gelandangan berjalan mendekatinya. Mereka mengaku sebagai mantan rekannya saat perang dan berharap bisa mendapatkan makanan di sana. Namun terlihat jelas, mereka tidak percaya bahwa pria di hadapannya benar-benar John. Merasa tidak aman, John segera mengeluarkan pisau dan mengusir ketiga gelandangan itu.
Pada saat yang sama, Orin yang sedang bekerja di gereja juga melihat 3 orang asing itu. Dari mulut mereka, ia mengetahui fakta mengejutkan bahwa John adalah seorang penipu, bukan pria yang sebenarnya mereka maksud. Dengan senyum licik, Orin mendatangi John dan memberinya cara untuk membasmi hama. Namun pada kenyataannya, ia tidak setulus itu. Dalam pikirannya, jika John memang seorang penipu, maka ia akan punya kesempatan untuk merebut kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Karena itu, Orin kembali menemui Laurel. Dengan penuh keluhan dan amarah, ia menuduh Laurel telah menipunya. Menurutnya, John mungkin bisa menipu seluruh desa, tetapi tidak mungkin bisa menyembunyikan semuanya dari istrinya sendiri. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia sudah bekerja keras dan berkorban demi dirinya, namun pada akhirnya semua itu hanya sia-sia. Dalam kemarahannya, Orin mengutuk bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lama, dan hama yang muncul pada daun tembakau adalah hukuman bagi kebohongannya. Saat menjelang malam, John terbangun karena cahaya api dari luar jendela. Ketika ia keluar untuk memadamkan api, ia tiba-tiba dikepung oleh sekelompok penunggang kuda bertopeng. Kemudian mereka melempar seorang warga dari punggung kuda, lalu memperingatkannya dan berkata, jika ia berani menjual tanah kepada para petani kulit hitam, mereka akan membantai semua pekerja berkulit gelap di sana. Namun John tidak gentar, ia justru menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi mereka. Saat ketegangan memuncak dan keadaan hampir lepas kendali, senapan pemburu di tangan salah satu dari mereka tiba-tiba meletus tanpa sengaja. Mereka takut menarik perhatian warga desa, sehingga segera pergi dari sana. Keberanian dan keteguhan John membuat para warga semakin menghormatinya, dan sekali lagi membuktikan bahwa Laurel tidak salah memilih pria yang kini ada di hadapannya. Waktu pun telah berlalu, dan putri bungsu John akhirnya lahir. Setelah 1 tahun kerja keras, tanaman tembakau pun mencapai panen besar. John berlari-lari di ladang dengan penuh kegembiraan, kehidupan mereka tampak semakin membaik dan penuh harapan. Saat para warga menghadiri acara pembaptisan bayi perempuan John yang baru genap 1 bulan, 2 orang polisi tiba-tiba muncul dan menghancurkan kebahagiaan itu. Mereka mengatakan bahwa John ketika masih menjadi tentara, pernah terlibat dalam kasus pembunuhan, dan kini mereka harus membawanya untuk diadili. Meskipun para warga mati-matian membela John, di hadapan hukum tidak ada yang memiliki hak istimewa. Semua warga tidak berdaya, mereka hanya bisa mengikuti John menuju pengadilan, karena bagi mereka John adalah pahlawan yang telah mengubah kehidupan desa. Tanpa dirinya, mereka tidak mungkin bisa keluar dari kemiskinan secepat itu. Namun semua bukti mengarah kepada John. Baik para tentara yang ada di tempat kejadian saat itu, maupun pemilik rumah makan tempat kejadian terjadi, semuanya seakan yakin bahwa pelakunya adalah John. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat semua orang bingung dan tidak percaya, bahkan warga desa yakin John bukanlah orang yang sekejam itu. Saat sidang diskors, semua orang meninggalkan ruang pengadilan, kecuali Laurel. Ia hanya duduk terpaku dan menatap kosong. Saat ini, ia telah jatuh cinta sepenuhnya pada John. Entah John benar atau bukan suaminya yang asli, Laurel tidak ingin pria itu pergi dari hidupnya. Namun pada saat itu, Orin muncul di belakangnya dan menawarkan sebuah cara yang katanya bisa menyelamatkan nyawa John. Keesokan harinya, saat persidangan hendak dimulai, Laurel langsung duduk di kursi saksi. Karena perkara ini menyangkut orang yang ia cintai, John tak bisa memejamkan matanya semalaman. Tak lama kemudian, Laurel menunjukkan sikap yang tak pernah diduga siapapun. Di hadapan seluruh ruang sidang, ia bersikeras menyatakan bahwa John bukan suaminya. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa membantu John terbebas dari tuduhan. Namun pernyataan itu langsung menimbulkan kehebohan besar. Para warga desa tak percaya bahwa John selama ini ternyata seorang penipu. John terus mencoba menenangkan istrinya agar tidak melakukan hal itu, tetapi hakim segera menghentikannya. Selanjutnya, pengacara mengeluarkan surat kontrak yang bertanda tangan John. Ia bertanya, apakah tanda tangan itu milik suaminya? Namun Laurel menyangkal, menyatakan bahwa tanda tangan itu bukan milik John, padahal dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Tindakan Laurel membuat para warga panik, karena jika tanda tangan pada kontrak itu bukan milik John, maka tanah yang mereka terima tidak lagi memiliki dasar hukum. Di saat genting itu, John tiba-tiba berdiri dan secara langsung memecat pengacaranya sendiri. Meski hakim tak memahami apa maksudnya, ia tetap mengizinkan John membela dirinya secara langsung. Dalam sekejap, semua warga desa berdiri.
Mereka semua bersedia membuktikan bahwa John adalah dirinya yang asli, karena mereka takut kehilangan tanah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian John perlahan berjalan ke arah istrinya dan berkata bahwa jika dirinya bukan John yang sebenarnya, maka Laurel akan dianggap berselingkuh dalam pernikahan. Menurut hukum pada masa itu, ia akan dihukum sebagai pezina dan anak-anak mereka akan dicap sebagai anak di luar nikah. Bahkan, seluruh warga desa bisa kehilangan segalanya dan itu bukanlah akhir yang ingin John lihat. Namun tak peduli bagaimana John membujuknya, Laurel tetap tidak rela membiarkan pria yang dicintainya pergi menuju kematian. You are a hard-headed woman, Laurel. You are a stubborn idiot. You are not Jack Summersby, so why do you keep going on pretending that you are? How do you know I'm not? I know because... How do you know, Laurel? I know because... How do you know? I know because I never loved him the way that I love you. Am I your husband? Yes, you Akhirnya karena desakan John, Laurel pun dengan berat hati menuruti keinginan suaminya. Dengan begitu, seluruh warga desa berhasil mempertahankan tanah mereka, dan yang terpenting, nama Laurel juga bersih dari tuduhan perzinahan. Namun, karena John dinyatakan bersalah, ia akan dijatuhi hukuman gantung pada hari berikutnya. Tak lama kemudian, tembakau yang ditanam warga desa terjual dengan harga tinggi. Mereka pun menjadi generasi petani terkaya pada masa itu. Saat John mendengar kabar ini dari dalam penjara, ia sangat bahagia, seolah lupa bahwa dirinya adalah seorang terpidana mati. Ia memeluk Laurel dengan penuh sukacita, seakan-akan mereka tengah merayakan hidup. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Laurel kembali dirundung kesedihan karena pria yang ia cintai sebentar lagi akan menuju tiang gantungan. Di saat-saat perpisahan itulah, John akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Ternyata, ia dan John yang asli pernah dipenjara bersama selama 4 tahun. Mereka bukan hanya memiliki wajah yang mirip, tapi juga menjadi sahabat seperjuangan. Namun nasib tragis menimpa John yang asli. Ia meninggal secara tidak wajar. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia meminta sahabatnya ini untuk datang ke desa dan menjadi perwakilannya di hadapan Laurel. Namun ketika tiba di desa itu, niat John palsu berubah. Awalnya ia hanya ingin menggunakan nama baru John untuk mendapatkan tanah, tetapi ia tak pernah menyangka akan jatuh cinta begitu dalam padamu. Semua yang terjadi adalah seperti rangkaian takdir yang tidak dapat ia hindari. love me, then you show me. You be a father and you roll over me. That's what love is. What? No, you don't understand. If I'm Horace Townsend, we got no home here. I don't care. I do care. I will not be Horace Townsend again. You'd rather die. Saat John akan dibawa ke tempat eksekusi, ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya kepada Laurel. Sang istri pun tanpa ragu mengenakan cincin berkarat itu di jarinya. Ketika John berdiri di bawah tiang gantungan, ia tampak sangat gugup, namun rasa paniknya sedikit mereda ketika ia melihat Laurel berlari menghampirinya. Demi melindungi perempuan yang ia cintai dan seluruh desa, John rela menanggung semua tuduhan itu sendirian. Dan seiring kepergian sang Robin Hood bernama John, film ini pun berakhir di sini. Dan akhir dari kematian John membuat seluruh desa kembali tenggelam dalam ketenangan serta kemakmuran.